Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rel. Masih bersama Pak Syahrul Yassin Limpo. Pak Menteri, umur bertambah, tapi jiwa dan semangatnya tetap muda, tidak boleh pudar. Lah, saya dengar Pak Menteri ini juga hobi karate. Benar Pak Menteri ya? Ya, saya 10 tahun jadi ketua Porki Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan? Ya, dan, 10 tahun? Iya. Dan kami Porki Sulawesi Selatan meraih kejuaraan nasional adalah di 3 besar sampai 5 besar nasional. Kami pernah meraih beberapa penghargaan dunia. Jadi karateka saya di bawah saya. Iya. Tapi tidak hanya sebagai ketua, tapi juga bisa Pak ya? Ya, saya karateka ban hitam dan 3. Hah? Dan 3? Iya. Ya, ini Pak Menteri mau praktek tapi butuh korban, Sel. Sini Sel, kamu Sel. Kamu dikorbanin, Sel. Sini, dikorbanin kamu. Pak, diajar aja sampai bawa belur nggak apa-apa, Pak. Saya ikhlas, Pak. Dihancurin aja Pak itu, Pak. Ini serius nih. Innalillahi. Praktek kuda-kuda karate. Nah, dan gerakan pukulan dalam karate, misal ngikuti Pak Menteri. Oh, oke. Ya. Gimana caranya nih sempit begini? Di sini, Pak. Oke. Ya. Hal karate host. Nah, Sel, tolong kamu di depannya, Sel. Tepuk tangan untuk Pak Menteri. Wah. Dan 3, Sel. Kamu udahnya nggak jelas. Terima kasih Pak Menteri. Thank you. Terima kasih, Sel ya. Nah, nanti kita tambahi, Sel ya. Kita tambahi masalah ya. Oh, kalau masalah. Luar biasa, ternyata bener-bener masih bisa Pak ya? Bisa lah, bisa. Oh, dan 3 Iya. gimana? Dan- Kalau dan 3 itu sabuknya apa Pak? Dan kaki saya masih bisa sampai di leher lah. Oh, masih. Waduh. Nah, istilahnya itu mageri saya. Mageri saya Coba itu. Pak, sampai leher Pak, nggak apa-apa. Sampai leher. Jangan, Oh, jangan. Kalau dan 3 itu sabuknya warnanya apa Pak? Hitam, Oh, hitam, tapi Belah misal udah. sabuknya pink. Terima kasih Pak Menteri, mohon izin. Ini kita akan lanjut di Tausiah ala Gus Miftah. Ya, izin ini Bapak. perlu. Mari kita dengarkan tausiah ala Gus Miftah. Sobat Gepo yang berbahagia, di musim pandemi kita seringkali meragukan rezeki kita. Padahal kita diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, as-sakku fir rizki, as-sakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Kenapa? Kita hidup di dunia bukan atas kemauan kita, tapi karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa? Allah lah yang bertanggung jawab dengan hidup kita. Saya kasih contoh. Kalau saya diundang Pak Menteri untuk makan atau untuk datang ke rumah beliau, saya nggak usah repot-repot mikir makan. Kenapa? Karena saya yakin sebagai tuan rumah atau sebagai pengundang, Pak Menteri pasti akan memberikan saya makan. Demikian juga kita hidup di dunia karena undangan Allah. Dan Allah lah yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Nah, yang membuat kadang-kadang orang galau adalah, saya nggak punya pekerjaan Gus, saya nggak punya gaji. Ingat, tidak semua orang punya gaji, tapi pasti semua orang punya rizki. Apa bedanya gaji dengan rizki? Beda. Gaji dari bos, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaji itu dijemput dengan kerja, sedangkan rezeki dijemput dengan takwa. Artinya apa? Semakin kamu bertakwa, semakin banyak rezeki yang kamu dapatkan. Maka dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memberikan solusi dari masalah yang dihadapinya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Gaji itu bisa diduga, rezeki sering datangnya tidak terduga. Gaji itu hanya uang, sementara rezeki itu tidak hanya uang. Bisa macam-macam, termasuk nikmat sehat dan lain sebagainya. Saya ditanya, kalau pacar gimana Gus? Apakah itu rezeki? Bukan. Kalau istri, anak itu rezeki. Kalau pacar belum tentu, Sel. Belum tentu. Makanya kalau kamu ada cewek kamu sukai, dirayu sama orang santai saja. Mendung belum tentu hujan, PDKT belum tentu jadian. Gaji bisa tertukar, rezeki tidak bisa tertukar. Maka disinilah kemudian kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dan yang paling penting adalah banyaklah bersyukur. Ingat, pekerjaanmu yang menumpuk adalah impian para pengangguran.
Saldomu yang sedikit adalah impian mereka yang terlilit hutang. Rumahmu yang kecil adalah impian mereka yang tergusur. Anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan tidak punya anak. Maka bersyukurlah, bahkan dengan sandal jepit yang kamu punya, bersyukurlah. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang tidak punya kaki. Maka ada satu quote dari Gus Miftah untuk hari ini. Bersyukurlah kalau kita masih bisa pusing. Kenapa? Karena pusing adalah salah satu tanda bahwa kita masih punya kepala. Nah, kalau nggak ada kepala nggak akan pusing, Sel. Makanya biasa aja. Kok hidup saya banyak masalah? Iya, karena kamu manusia. Kalau hidup kamu diselimuti dengan wijen, berarti kamu onde-onde. Saya dikasih menu sop ikan. Seperti apa rasanya? Kita lihat. Seperti ikan. Izin Pak Menteri, bismillah. Rasanya enak tenan. Kenapa? Karena sop ikan ini. Kenapa sop ikan ini enak? Ingat, dengan Sasa MSG, kelezatan melezatkan semua makanan seluruh generasi supaya kita bisa nikmati hidup sepenuhnya. Sasa. Sasa. Pak Menteri, Ya. sebenarnya saya masih pengen ngobrol panjang lebar. Karena ternyata di luar dugaan saya tadi lihat Pak Menteri, waduh, ternyata sangat gokil. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, saya doakan mudah-mudahan sehat. Siap, amin. Terima kasih Kepo Band, terima kasih Sobat Kepo. Kita akan kembali ketemu minggu depan di Ngobrol bareng Gus Miftah dengan bintang tamu yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.